Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidji Putra Bakti dengan NPM 251001096, kelas 1C reguler pagi, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang motherboard. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motherboard. Motherboard adalah papan untuk memasang komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, video card, sound card, hard disk, dan lain-lain. Adapun fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar terhubung dan dapat difungsikan. Baik, di sini ada komponen dari motherboard. Yang pertama ada slot memori. Slot memori adalah tempat atau soket pada motherboard yang digunakan untuk memasang modul RAM atau random access memory. Slot ini menjadi penghubung fisik dan listrik antara RAM dan sistem komputer. Adapun fungsinya, slot memori adalah yang pertama menampung RAM, yang kedua ada menghubungkan RAM dengan prosesor, yang ketiga ada menentukan kapasitas dan jenis RAM, yang keempat ada mendukung kinerja komputer, dan terakhir adalah mendukung konfigurasi dual atau quad channel. Yang kedua ada chip BIOS. Chip BIOS adalah chip memori kecil atau RAM flash ROM yang tertanam di motherboard dan berisi program dasar yang berfungsi mengatur dan menginisialisasi perangkat keras komputer saat pertama kali dinyalakan. Fungsinya adalah yang pertama melakukan POS atau power on self test, yang kedua ada menginisialisasi perangkat keras, yang ketiga ada menghubungkan hardware dengan sistem operasi, yang keempat ada menyimpan konfigurasi sistem, dan kelima ada menentukan proses booting, dan keenam ada memberikan kontrol dasar input output. Yang ketiga ada chipset. Chipset adalah sekumpulan chip pada motherboard yang berfungsi mengatur komunikasi dan aliran data antara komponen utama komputer seperti CPU, RAM, kartu grafis, storage, dan perangkat input atau output. Fungsinya yang pertama yaitu mengatur komunikasi antar hardware, yang kedua menentukan fitur motherboard, yang ketiga mengelola jalur data atau bus, yang keempat mengontrol perangkat input dan output. Yang terakhir adalah menentukan kompatibilitas prosesor. Yang keempat ada soket. Soket adalah dudukan atau tempat pada motherboard yang digunakan untuk memasang prosesor atau CPU agar dapat terhubung secara fisik dan elektrik dengan motherboard. Fungsinya yang pertama ada menempatkan prosesor dengan aman, yang kedua ada menghubungkan CPU dengan motherboard, yang ketiga ada menentukan jenis prosesor yang didukung, dan keempat ada memudahkan pemasangan dan penggantian CPU, yang terakhir adalah mendukung kinerja dan stabilitas sistem. Yang kelima ada konektor ID. Konektor ID atau Integrated Drive Electronics adalah konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan lama seperti hard disk atau HDD dan CD atau DVD drive ke sistem komputer. Fungsinya yang pertama ada menghubungkan media penyimpanan ke motherboard, yang kedua ada mengirim data dan perintah, yang ketiga ada mendukung dua perangkat dalam satu kabel, yang keempat adalah menyalurkan sinyal kontrol. Yang keenam ada konektor paralel. Konektor paralel adalah jenis konektor atau port pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal lama dengan cara mengirim beberapa bit data secara bersamaan atau dengan disebut paralel. Fungsinya yang pertama adalah satu menghubungkan printer, yang kedua mengirim data secara paralel, yang ketiga adalah menghubungkan perangkat input atau output, yang keempat adalah digunakan untuk komunikasi data sederhana, dan yang ketujuh ada konektor floppy disk drive atau FDD. Konektor floppy disk drive atau VDD adalah konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan floppy disk drive atau disket ke sistem komputer, khususnya pada komputer generasi lama. Fungsinya yang pertama ada menghubungkan floppy disk drive ke motherboard, yang kedua mengirim dan menerima data, ketiga mengatur proses baca dan tulis data, yang terakhir adalah mendukung proses booting lama. Yang kedelapan ada konektor power. Konektor power adalah konektor pada komputer yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari power supply PSU ke komponen-komponen komputer agar dapat bekerja dengan baik. Yang pertama ada fungsinya
menyalurkan listrik ke motherboard. Yang kedua, memberi daya ke komponen internal. Yang ketiga, ada menjaga kestabilan tegangan listrik. Dan keempat, ada mendukung kinerja dan keamanan sistem. Kesembilan, ada konektor serial. Konektor serial adalah jenis konektor atau port pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal dengan cara mengirim data satu bit demi satu bit secara berurutan atau serial. Fungsinya yang pertama ada menghubungkan perangkat lama ke komputer, yang kedua mengirim data secara serial, yang ketiga ada digunakan untuk komunikasi data, yang terakhir adalah konfigurasi dan debugging perangkat. Ke-10 ada keyboard port. Keyboard port adalah port atau konektor pada komputer yang digunakan khusus untuk menghubungkan keyboard ke sistem komputer agar dapat memasukkan perintah dan data. Fungsinya yang pertama ada menghubungkan keyboard ke komputer agar input dari keyboard dapat diterima dan diproses oleh komputer. Yang kedua, meneruskan data input ke sistem. Yang ketiga, ada menyediakan komunikasi input yang stabil. Yang keempat, ada mendukung fungsi dasar komputer. Dan ke-11 ada slot card PCI. Slot card PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah slot atau jalur ekspansi pada motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan yang disebut expansion card agar komputer memiliki fungsi tambahan. Fungsinya yang pertama adalah menambah fungsi komputer, yang kedua ada menghubungkan kartu ekspansi ke sistem, yang ketiga ada mendukung transfer data, dan terakhir adalah mempermudah upgrade perangkat keras. Dan yang ke-12 ada slot AGP. Slot AGP atau Accelerated Graphic Port adalah slot khusus pada motherboard yang digunakan untuk memasang kartu grafis atau VGA card pada komputer generasi lama. Fungsinya yang pertama ada tempat pemasangan kartu grafis, yang kedua meningkatkan kinerja grafis AGP, yang ketiga menghubungkan VGA dengan motherboard, yang keempat ada mendukung aplikasi grafis. Dan yang ke-13 ada baterai. Baterai adalah sumber daya listrik cadangan yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dan menyediakannya saat dibutuhkan oleh perangkat elektronik termasuk komputer, antara lain adalah HP. Dan fungsinya baterai adalah satu menyimpan pengaturan BIOS atau CMOS, yang kedua ada memberi daya cadangan kecil, dan yang terakhir adalah menjaga sistem tetap stabil. Yang ke-14 ada PCI Express Slot. PCI Express Slot atau PCIe adalah slot ekspansi modern pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan berbagai kartu ekspansi berkecepatan tinggi ke sistem komputer. Fungsinya yang pertama tempat pemasangan kartu ekspansi, yang kedua mendukung transfer data berkecepatan tinggi, yang ketiga menghubungkan kartu ekspansi dengan CPU dan chipset, yang terakhir ada mendukung upgrade dan fleksibilitas. Ke-15 ada port USB. Port USB atau Universal Serial Bus adalah port standar pada komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal sekaligus menyalurkan data dan daya listrik. Fungsinya pertama adalah menghubungkan perangkat eksternal, yang kedua ada transfer data, dan ketiga ada menyalurkan daya listrik, dan keempat ada mendukung plug dan play, dan kelima ada mendukung berbagai versi dan kecepatan. Yang ke-16 ada komponen SATA konektor. SATA konektor atau serial ATA adalah konektor pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD, dan optical drive ke motherboard. Fungsinya yang pertama ada menghubungkan media penyimpanan ke motherboard, yang kedua ada mengirim dan menerima data, yang ketiga ada mendukung transfer data berkecepatan tinggi, dan keempat ada mendukung hot swap pada kondisi tertentu. Ke-17 ada komponen CPU fan connector. CPU fan connector adalah konektor pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan kipas pendingin prosesor atau CPU fan agar dapat memperoleh daya dan dikendalikan oleh sistem. Fungsinya yang pertama ada menyuplai daya ke kipas CPU, yang kedua ada mengatur kecepatan kipas, yang ketiga ada memonitor putaran kipas atau RPM, yang keempat ada melindungi prosesor dari panas berlebih. Baik, dan ke-18 ada komponen heatsink mount. Heatsink mount adalah dudukan atau mekanisme pengikat pada motherboard atau soket prosesor yang berfungsi untuk memasang dan menahan heatsink
atau pendingin prosesor agar menempel dengan kuat dan tepat di atas CPU. Yang pertama, fungsinya adalah menahan heatsink agar terpasang kuat. Yang kedua, ada menjaga kontak optimal antara CPU dan heatsink. Ketiga, ada mendukung proses pendinginan CPU. Yang keempat, ada menyesuaikan dengan jenis soket CPU. Dan terakhir adalah menjaga keamanan komponen. Dan ke-19 ada komponen Southbridge. Southbridge adalah bagian dari chipset motherboard yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perangkat keras berkecepatan rendah hingga menengah pada komputer. Fungsinya, yang pertama mengatur perangkat input dan output. Yang kedua ada mengendalikan media penyimpanan. Yang ketiga ada mengelola BIOS dan CMOS. Yang keempat ada mengatur perangkat tambahan. Dan terakhir adalah menangani manajemen daya. Dan yang terakhir atau ke-20 ada komponen Integrated Graphic Processor. Integrated Graphic Processor atau IGP adalah unit pengelola grafis yang terinteraksi langsung di dalam prosesor atau CPU atau chipset motherboard sehingga tidak memerlukan kartu grafis terpisah atau VGA card. Fungsinya yang pertama ada mengolah tampilan grafis, yang kedua ada menjalankan aplikasi grafis ringan, ketiga ada menghemat daya listrik, dan keempat ada mengurangi biaya dan komponen, dan kelima atau terakhir mendukung multimedia. Baik, sekian pemaparan materi atau penjelasan dari saya yang berjudul tentang motherboard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.